peduli dengan perasaan orang, bahkan tidak peduli terhadap nyawa orang. Koreksi jika ada yang salah dalam struktur kaidah bahasa Arabnya. Nahwu sorobnya maksudnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan Presiden yang meminta publik untuk tidak segan mengkritik pemerintah kontradiktif dengan apa yang terjadi selama ini. Banyak individu hingga lembaga yang mengkritisi kebijakan pemerintah pada akhirnya dipolisikan. Bukan hanya undang-undang ITE, tapi penangkapan masif terkait hak menyampaikan pendapat di muka umum pun juga. Seperti melalui seni mural, beberapa poster yang terjadi di berbagai daerah pun terkena imbasnya. Karena semua peristiwa tersebut, tak heran jika persepsi publik pun terhadap tingkat demokratisasi di Indonesia semakin menurun. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih itu sendiri? Mari kita simak selengkapnya. Ibda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. La haula wa la quwwata illa billah. Pada kesempatan ini kita akan menafsirkan sebagaimana biasa tafsir putih dalam filsafat situasionalis. Perjalanan bangsa Republik Indonesia ini, sebagaimana kita ketahui bersama, seperti ini adanya dari presiden pertama sampai presiden yang ketujuh saat ini, selalu diwarnai dengan dinamika politik yang berjalan sebagaimana adanya. Itulah kehidupan di dunia. Artinya siapapun yang memimpin dalam suatu negara akan pasti ada yang oposan ataupun oposisi, ataupun bahasa sederhana yang mengkritik kebijakan sang pemimpin tersebut. Siapapun itu, jangankan sekelas manusia, sekelas Nabi sekalipun, Nabi Muhammad SAW juga banyak yang mengkritik, menghujat, mencaci maki, menghina dan lain sebagainya. Itulah konsekuensi kita hidup di dunia ini. Terlebih jika kita mendapat jabatan publik yang strategis seperti presiden, menteri dan lain sebagainya. Sallallahu alaihi Muhammad. Itulah mengapa ada dalam struktur negara katakan penasehat presiden, gunanya untuk mengklarifikasi, mengcounter ataupun memberikan pencerahan kepada sang presiden jika ada yang mengkritik. Itu fungsinya penasehat presiden. Tugas beliau menasihati sang presiden. Jika ada yang mengkritik, sang penasihat presiden memberikan solusi-solusi, nanti presiden yang memutuskannya. Jadi dalam bernegara itu memang sudah lengkap, ada penasihat presiden, ada presiden. Oleh sebab itu jangan alergi ketika siapapun yang mengkritik kita. Jadi permasalahan adalah ketika dikritik, reaksi dari yang mendapat kritikan tersebut, ini yang jadi masalah, baik secara individu maupun secara kelembagaan ataupun secara struktur pemerintahan seperti presiden. Itu akan berbeda-beda tentunya, dan di sini dilihat dari sikap kedewasaan dari yang menerima kritikan tersebut. Dengan catatan sang pengkritik pun harus mempunyai etika dalam mengkritik ataupun memberikan saran atau nasihat kepada yang ditujunya, tidak bisa serampangan. Ya, wajar saja jika presiden tidak menanggapin demonstran, tidak menanggapin kritik-kritik secara individu jalan, wajar-wajar saja karena memang situasi tidak memungkinkan untuk dilayani. Karena itu ada jalurnya tentunya.
Walaupun dalam undang-undang dibenarkan demo, dibenarkan. Hanya saja tidak akan mungkin setiap demo sang presiden turun ke jalan menanyai apa mau, tidak mungkin itu seperti itu. Itu harus dipahami juga. Jadi jangan juga yang demonstran ini ketika tidak ditemui presiden marah-marah, tidak boleh, karena ada protokolnya, ada aturan mainnya. Tidak diizinkan presiden menemui sang demonstran baik secara individu maupun secara kelompok. Karena apa? Membahayakan keselamatan sang presiden. Disampaikan secara jalur resmi, misalnya lewat surat atau apapun, atau minta audiensi kelompok tertentu untuk menghadap ke presiden, ke istana. Nah, permasalahannya adalah sang presiden membuka nggak jalur seperti itu? Itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah pokoknya. Sudahkah sang presiden mengumumkan kepada publik, siapapun yang mengkritik saya, mboknya berkumpul, lalu bentuk organisasi resmi ataupun tidak resmi, tunjuk 5 orang untuk menghadap saya ke istana. Ada nggak presiden menyampaikan seperti itu? Nah, ini yang jadi masalah. Harusnya sang presiden menyampaikan kepada publik, wahai para pengkritik, wahai para oposan, wahai para rakyatku yang kurang suka dengan kebijakanku, mohon kiranya kalian membentuk komunitas, membentuk kelompok, individu, kelompok dibentuk, dijadikan wadah. Nah, jadi sampaikan dulu ke dalam wadah itu, nanti perwakilan dari kelompok itu menghadap ke presiden. Perwakilannya nggak boleh itu terus, diganti setiap sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Jadi secara berkala menghadap ke presiden setiap bulan, minimal itu. Minimal setiap bulan menghadap ke presiden sang pengkritik ini. Buatlah misalnya organisasi pengkritik presiden, OPP gitu, nggak ada masalah. Organisasi pengkritik presiden, malah bagus kan? Jadi sang pengkritik nanti datang ke organisasi itu, Pak, saya ingin ngerti kenapa gini-gini masalah pertanyaan gini-gini. Nah, OPP ini menampung, nanti mencatat, lalu menghadap ke presiden. Nah, setiap menghadap presiden harus diganti terus. Jadi OPP ini sifatnya bukan lembaga yang permanen, tapi situasional gitu. Tergantung situasi dan kondisinya. Bisa jadi nanti dari kelompok petani siapa, kelompok pedagang siapa, kelompok pedagang kaki lima, terus berkala. Lebih bagus lagi tiap minggu. Jadi presiden mengadakan dialog kepada rakyat setiap minggu di istana. Itu lebih bagus. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ketika dikritik ada yang tidak merespon positif, ada cuek saja terkesan. Ya ini tadi. Khatamallah ala qulubihim. Khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu ala qulubihim. Ketika hati seseorang sudah dikunci oleh Allah, apakah itu terlepas presiden, individu, siapapun itu. Ketika hatinya sudah dikunci oleh Allah, khatamallah ala qulubihim. Koreksi jika ada yang salah dalam struktur kaidah bahasa Arabnya, nahwu sorobnya maksudnya. Jadi ketika sudah terkunci hati, baik secara individu maupun kelembagaan seorang presiden, dikunci hatinya oleh Allah, maka dia sudah tidak mau mendengarkan. Efeknya seperti itu, tidak mau melihat. Satu paket itu. Kalau hati sudah dikunci oleh Allah, maka feedbacknya kepada orang yang sudah dikunci hatinya oleh Allah, itu tidak mau mendengar, tidak mau melihat, asal seruduk saja. Tidak peduli nasib orang, tidak peduli dengan perasaan orang, bahkan tidak peduli terhadap nyawa orang. Nah itu, khatamallahu ala qulubihim. Jadi ketika Allah mengunci hati seseorang, maka feedbacknya kepada orang itu, dia akan mengalami kegelapan. Terlepas dia orang kaya, terlepas dia orang miskin, terlepas dia seorang kepala keluarga, seorang istri, seorang anak, pejabat, presiden, siapapun itu, artinya Allah sudah menutup. Padahal Allah Rahman Rahimnya sangat luar biasa. Tapi kalau sudah khatam Allah, sudah dikunci oleh Allah, ya sudah. Dibuat dia sibuk dengan dunia, tapi berputar-putar di dunia itu. Tidak ada kebahagiaan yang dia dapat. Kaya, tapi merasa menderita. Pakai narkoba, hura-hura, seks bebas, judi. Kaya, tapi tidak jelas orientasi hidupnya. Jadi pejabat, korupsi. Uang dari korupsi untuk menzalimi rakyat, untuk menzalimi orang yang tidak senang. Apapun profesinya, dia tidak peduli lagi. Sisi hewannya lebih keluar kalau sudah khatam Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah.
Ini yang sangat kita khawatirkan bersama. Jika sudah Allah khatamallah ala qulubihim, kalau Allah sudah mengunci hati kita, mengunci hati rakyat Indonesia, mengunci hati sang presiden, subhanallah, rakyat yang bisa jadi brutal, perang antar saudara. Itu kalau Allah sudah mengunci hati rakyat Indonesia, tidak ada nilai toleransi lagi di pikiran mereka, merebut kekuasaan, membunuh yang tidak seiman, yang tidak sepemikiran. Khatamallah, itulah ciri-ciri orang sudah ditutup hatinya oleh Allah. Walaupun dia ahli agama sekalipun, kalau sudah khatamallah, maka justru menjadi bahaya. Karena dia akan memelintir ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat Allah untuk kepentingan ideologis dan kepentingan pragmatis dalam berpolitik. Auzubillah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Muhammad. Oleh sebab itu, jangan sampai Allah mengunci hati kita. Seorang presiden kalau tidak ingin dikunci hatinya oleh Allah, terima kritikan, rangkul sang pengkritik, dalam artian tanda petik, bukan harus dirangkul dipeluk, tidak. Artinya didengar masukan-masukan mereka, buat organisasi khusus untuk para pengkritik di Indonesia ini. Itu cara merangkul namanya. Jangan dibiarkan sang pengkritik. Akan jadi gelombang pengkritik terus-menerus. Itu udah hukum politik. Makanya sebagai seorang politisi handal, ketika ada mengkritik, jangan dibiarin walaupun satu orang. Dirangkul. Kirim utusan. Maumu apa? Kamu punya apa? Apa masalahmu? Cek observasi di lapangan, benar tidak? Lalu didata. Butuh anggaran dana enggak? Butuh. Lihat kas negara, ada tidak? Kalau ada, salurkan. Arahkan ke Menteri Sosial kalau itu bagian dari sosial. Kalau hati sang presiden sudah dikunci oleh Allah, maka kiamatlah negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa kiamat? Ya itu tadi. Mau tidak mau akan terjadi chaos. Rakyat marah karena lapar, karena tidak diperhatikan. Terjadi gelombang massa, penurunan paksa, bisa kudeta, bisa apapun namanya, impeachment, dan lain sebagainya. Sesuai dengan aturan politik di Indonesia. Tidak perlu seperti itu. Kalau bila mana sang presiden lebih tanggap ketika ada sang pengkritik ataupun yang mengkritiknya. Kayaknya sebenarnya ini tugas para penasihat presiden, merangkul sang pengkritik presiden. Tugas para penasehat, mereka harus jeli lihat, oh kemarin Pak Presiden mengunjungi kota A, ada sekelompok orang, langsung penasihat kirim tim. Apa itu, siapa itu? Jemput bola, laporkan kepada Presiden. Pak Presiden begini-gini masalahnya, bagaimana berjenengan? Kalau solusi kami begini-begini Pak Presiden, bagaimana berjenengan? Begitu bernegara itu. Sebenarnya bernegara itu simpel, sederhana. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, selesai. Posisikan diri seperti itu. Walaupun jadi seorang presiden, posisikan diri seperti itu. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah bersama rakyat. Mari kita bangun negara ini bersama-sama. Tidak boleh main kekerasan. Nah, kekerasan muncul karena ketika sang pengkritik terus-menerus mengkritik tapi tidak digubris, tidak direspon. Oleh karena itu, jangan sampai terjadi khatamallah ala qulubihim. Khatamallah ala qulubihim. Jangan sampai Allah mengunci hati sang presiden. Jangan sampai Allah mengunci hati seluruh rakyat Indonesia. Sehingga itulah tanda-tanda kiamat akan terjadi di negara Republik Indonesia. Nauzubillah, summa nauzubillah. Semoga dengan pencerahan dan kajian ini kita sama-sama mengkoreksi. Presiden mengkoreksi diri. Kami sudah memberikan solusi tadi. Bukan sekedar hanya mengkritik kami memberikan solusi. Rakyat, kami sebagai perwakilan rakyat atau bagian dari rakyat, mengkoreksi diri juga. Sudahkah bijaksana menjadi rakyat? Atau sekedar hanya jadi rakyat-rakyat saja? Ya, asal ngikut saja. Kalau ada orang ajak demo-demo gitu. Nah, itu kan rakyat nggak punya pendirian. Nah, ini tugas kami mendidik rakyat. Demo tidak dilarang, tapi orientasinya apa? Kalau orientasi menjadi demonstran bayaran plus nasi bungkus, auzubillah, summa auzubillah. Itu bukan pendidikan politik. Mari sama-sama kita berbenah diri agar Indonesia ke depan lebih baik lagi, lebih berkah lagi. Salam hormat kami untuk Pak Presiden, salam hormat kami untuk Pak Presiden dan seluruh rakyat Indonesia. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Barakallah.